Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu, apa artinya? Wajib. Al-amalu, amalu fa'il ya. Al-amalu bi jami'il ahkami syar'iyyah. Wajib mengamalkan seluruh hukum-hukum syariat. Jadi tidak kemudian hukum syariat itu diturunkan untuk dibiarkan saja. Dibiarkan, tidak dipakai, tidak begitu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua di dalam Islam kafatan, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton. Apa? Khutuwat? Kesalahan, khotok. Ini dari khitoh ya. Jawabnya khutuwat. Langkah-langkah. Langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia siapa? Kembalinya ke setan. Setan itu lakum, bagi kalian, adalah musuh yang nyata. Jadi yang namanya musuh jangan diikuti. Nah, terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsir ayat ini, ya, qalal imamu Ibnu Katsirin. Ibnu jadi apa? Jadi badal ya. Al-imamu Ibnu Katsir. Di tafsiri hadhil ayat, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran ibadahul mu'minina bihi. Amiran sebagai bentuk perintah kepada hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang beriman dengannya, al-musaddiqina. Apa musaddiqin? Orang-orang yang membenarkan bi rasulihi, utusannya. Jadi ini perintah dari Allah kepada hamba Allah dan yang membenarkan utusan Allah, yakni membenarkan Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Ayyakhudhu bi jami'i ural Islam, agar mereka mengambil seluruh ura. Apa artinya? Ura itu jamak dari urwah. Ural Islam artinya ikatan-ikatan Islam. Wa syara'i'ih, dan syariat-syariatnya. Yang tadi kafatan itu artinya ya semuanya, semua ikatan-ikatan Islam, semua syariat-syariatnya diambil, mestinya begitu. Wal amali bi jami'i awamirih, dan beramal atau mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa tarki jami'i zawajirih, dan meninggalkan seluruh zawajir, larangan-larangan Allah. Mastata'u min zalik, kuat tenaga, segenap kemampuan. Karena perintah Allah Ta'ala ya, ada yang memang kita sanggup, ada yang enggak. Sanggupan misalnya suruh haji, enggak sanggup ya enggak apa-apa. Tapi kayak perintah sholat, enggak ada istilah enggak sanggup. Enggak sanggup berdiri, Allah kasih jalan dengan cara apa? Boleh sholat sambil duduk. Enggak sanggup duduk, boleh berbaring. Enggak sanggup berbaring, terlentang. Enggak sanggup terlentang, pakai isyarat terlentang juga kan. Enggak sanggup juga, enggak sanggup juga disolati dia. Kuburkan, sudah mati berarti. Jadi selama ya segenap kemampuan dilakukan ya. Dalam hadis ittaqullah mastata'tum, atau idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian kuperintah sesuatu maka lakukan segenap kemampuan kalian. Tapi kalau meninggalkan, tinggalkan. Tidak ada istilah meninggalkan segenap kemampuan. Tinggalkan, jangan dikerjakan. Suruh meninggalkan, jangan berzina misalnya. Tidak bisa, saya tidak mampu meninggalkan, tidak bisa. Karena semua orang pasti bisa meninggalkan perzinaan. Tidak ada istilah tidak mampu, tidak ada. Nah, terkait ikatan ini apa maksudnya? Ural Islam ini ada hadis, di kitab itu tidak ada. Saya baru teringat, saya tambahin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili, ini tambahan ya, untuk menjelaskan ikatan Islam. Bijami'i ural Islam, tadi kan ada bijami'i ural Islam, dengan seluruh ikatan Islam, jamak dari urwah. Ada hadis, latung qadhanna ural Islam urwatan, akan apa? Nakodo. Latung qadhanna itu artinya akan dihapus
akan dihilangkan urul Islam, ikatan Islam tadi, urwatan, satu ikatan demi satu ikatan. Jadi maksudnya seluruh hukum-hukum Islam itu disebut ikatan atau simpul atau tadi hubungan dalam Islam. Maksudnya urah di sini, urah ini ya tadi ikatan, hukum-hukum Islam maksudnya. Fakullama taqadat urwatun, setiap terhilangkan satu ikatan, tasyabbatsan nasu billati taliha. Manusia akan mengambil, memegang ya, simpul yang lain, satu hukum hilang, hukum yang lain yang dipakai. Wa awwaluhunna naqdon al-hukm, yang pertama hilang, yang pertama diingkari itu adalah al-hukm, pemerintahan, sistem hukum, tidak mau lagi pakai hukum Islam. Wa akhiruhunna as-shalah, yang terakhir itu adalah sholat. Akhirnya sholat bisa banyak yang tidak mau sholat lagi. Ketika apa? Pemerintahan, sistem hukum tidak dipakai, ujung-ujungnya semakin hilang hukum-hukum Islam. Sementara kita di dalam ayat ini disuruh untuk mengambil seluruhnya. Kayak sekarang nih yang kalian rasakan, dilihat, dipakai enggak hukum Islam di masyarakat? Yang dipakai ya urusan orang mati masih dipakai, urusan orang kawin masih dipakai, urusan haji masih dipakai. Cuma urusan kayak pidana ya, pidana enggak dipakai lagi. Urusan ekonomi banyak enggak dipakai. Nah, ini tugas kalian semua sebagai orang yang menghafalkan Quran. Apa nih? Ya, di Banjarmasin hati-hati, geng motor lah. Lagi rame itu, geng motor malam-malam bisa bacok orang. Mudah orang bunuh orang itu mudah. Karena apa? Setelah bunuh dia tidak dibunuh. Kalau dalam Islam kemarin kan orang membunuh dengan sengaja, apalagi terencana, itu hukumannya kisos, bisa dihukum balik bunuh. Sehingga orang itu hati-hati, tidak sembarangan membunuh. Al-Ghazaliyah, sesungguhnya Imam Al-Ghazali akal ijma'a, telah menceritakan adanya ijma'. Apa ijma' itu? Ijma' itu kesepakatan, apa namanya, kesepakatan yang semua sepakat, ijma'. Apa bahasa lainnya itulah, yaitu semua sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Kalau sepakat ittifaq itu bisa jadi ada yang tidak sepakat, tapi kalau ijma' itu kesepakatan bulat. Fi Ihya'i Ulumiddin, di dalam Ihya Ulumiddin, nama kitab yang ditulis beliau. Wasyafi'iyya fi risalati, dan juga Imam Asy-Syafi'i di dalam risalah beliau, kitab Ar-Risalah. Hakahu aidan, juga menceritakan juga, fi annal mukallafa, bahwa sesungguhnya mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang dibebani hukum. Siapa yang dibebani hukum itu? Usia 15 tahunan itu sudah nyata balik. Kecuali idiot ya. Perempuan sudah haid, nah itu balik. Sudah mukallaf itu. Dosa sudah dicatat, harus sudah bertanggung jawab. Mestinya juga dalam Islam sudah mulai bisa mandiri. Mandiri dalam hal dia sudah bisa hidup sendiri, mestinya mukallaf. Nah, di sini kecuali kalian itu tidak usah mikir bekerja dulu, karena orang tua biayai. Kalau orang tua tidak biayai, harus cari nafkah. Mukallaf itu begitu. Makanya siapkan kalian, siapkan diri untuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Sudah mukallaf itu sudah semua perbuatan dicatat Allah. Yang main-main catat, habis waktu itu. Apa saja yang dilakukan ada perhitungannya sejak mukallaf. Sudah kalau nikah itu sudah sebentar punya anak itu. Ya, mukallaf begitu. Sehingga latih tanggung jawab untuk diri sendiri. Belajar enggak usah disuruh. Sudah semua, sudah ini orang merdeka sudah. Merdeka dalam artian enggak apa, orang tua ini membantu aja. Nah, kalau kalian di sini dibiayai orang tua, masih tanggung jawabnya bentuknya adalah dengan gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Mukallaf begitu. La yajuz, enggak boleh lahu, bagi mukallaf itu, ayyuk dima ala fi'lin, untuk melakukan suatu perbuatan, hatta ya'lama hukmallahi fih, hingga dia mengetahui hukum Allah di dalam perbuatan itu. Ini berarti kalian, kita semua yang mukallaf, mau begawe melakukan apapun mesti tahu hukumnya apa. Faman ta'allama, ini titik 3 ini panjang ceritanya ya. Faman ta'allama, maka siapa saja yang belajar, wa amila, dan mengamalkan,
bimuqtadha ma alima, mengamalkan apa yang dituntut oleh ilmunya, oleh pengetahuannya. Jadi kalian tahu ini haram, berarti tuntutannya adalah ditinggalkan. Tahu ini wajib, tuntutannya adalah dikerjakan. Nah, siapa yang tahu, belajar dan melakukan apa yang dituntut ilmunya itu, atau Allah Ta'ala ta'atain, dia berarti telah mentaati Allah Ta'ala dengan dua ketaatan. Ketaatan pertama belajarnya, tahu. Ketaatan kedua mengamalkannya. Wa man lam ya'lam wa lam ya'mal, dan siapa saja yang dia tidak tahu dan tidak mengamalkan sesuai dengan pengetahuan itu, faqad asallaha ma'siyatain, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat, durhaka kepada Allah dengan dua kedurhakaan. Apa? Kedurhakaan pertama apa? Tidak mau belajar. Kenapa digawe nggak tahu? Harusnya dicari tahu dulu. Kedurhakaan kedua apa? Dia melakukan yang mestinya tidak boleh dilakukan. Makanya kemarin bab takoyud bi ahkami syar'i itu kita bahas, dengan turunnya risalah ini semua manusia terkena hukum. Yang tidak tahu wajib belajar. Tidak ada alasan nanti. Alasannya kepada Allah, ya Allah tidak tahu. Lah kamu hidup digunakan apa umur engkau? Kok nggak belajar? Pekerjaan yang mau dilakukan mesti tahu hukumnya. Kecuali mungkin orang-orang yang hidup di pedalaman, suku-suku apa itu yang nggak pernah ketemu orang Islam, mungkin mereka yang bisa Allah maafkan, bisa jadi. Wa man alima wa lam ya'mal, dan siapa yang dia mengetahui tetapi dia tidak mengamalkan, bimuqtadha ilmihi, mengamalkan apa yang dituntut ilmunya, faqad atau Allah Ta'ala ta'atan, sesungguhnya dia telah mentaati Allah dengan satu ketaatan. Wa asahu maksiyatan, dan mendurhakai Allah dengan satu kedurhakaan. Jadi bagus mana? Tahu dengan tidak? Bagus tahu, bagus ngerti juga. Kalau enggak ngerti, mending enggak ngerti jar. Enggak ngerti dua tanggung jawabnya. Ini di dalam kitab Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan jelas ya. Qad kana fi ma sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah lagi nih di dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah. Dan sesungguhnya apa yang mereka minta, siapa mereka ini? Fa'ilnya ya mereka tadi, dhamir ya. Kembalinya ke orang-orang Taif ini. Ini kisah tentang Taif. Tahu Taif? Tahu Taif? Di mana Taif? Di Arab. Di Arab, yang jelas di Arab. Rasul pasca perang Hunain menang Rasul, kemudian menyerang Taif. Taif setelah itu kalah, nyerah. Mereka mengirim utusan kepada Nabi. Apa yang mereka minta kepada Rasulullah SAW? Ayyada'alahumut taghiyata, agar beliau itu membiarkan berhala untuk mereka, wahia allata, yakni berhala Lata, la yahdimuha salasa sinin, beliau agar tidak menghancurkan berhala Lata ini selama 3 tahun, supaya penyesuaian ya kan. Biasa nyembah berhala, mereka mau tunduk kepada Islam, masuk Islam tapi tetap mau nyembah berhala 3 tahun barang. Ada permintaan begitu. Masuk Islam tapi mau nyembah berhala. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika alaihim. Maka Rasulullah menolak permintaan mereka yang demikian itu. Ditolak. Ini artinya apa? Orang kalau Islam itu tidak boleh sepotong-sepotong. Ambil semua, masuk Islam semua. Ini menjelaskan yang tadi, ketika berislam itu keseluruhan. Komitmennya itu mesti begitu. Walaupun nanti dalam pelaksanaan bisa jadi tidak sanggup tadi. Tidak sanggup, tapi komitmen itu, tekadnya itu harus semua. Sehingga ini ada utusan maunya tetap nyembah berhala, tidak usah lama 3 tahun aja ya Rasul, tetap ditolak Rasul. Waqad kanu sa'aluhu ma'a tarkit taghiyah ayyu'fiyahum minas sholah, dan adalah mereka yang masuk mereka minta juga bersamaan dengan agar membiarkan berhala tadi, itu adalah ayyu'fiyahum, agar apa? Yu'fiyah, wa'fu anna, misalnya ada afwan. Ayyu'fiyahum, agar memaafkan mereka, dimaafkan.
artinya ndak usah diwajibkan dari kewajiban sholat. Nggak mau sholat, masuk Islam oke, tapi ndak mau sholat. Jadi boleh ndak gini? Oh masuk Islam cuma kada sholat dulu lah ya. Wa alla yaksiru awthanahum bi aidihim, dan agar nanti yang menghancurkan berhala itu janganlah tangan-tangan mereka. Kami kadahakun kalau suruh menghancurkan berhala kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma kasru awsanikum bi aidikum, adapun menghancurkan berhala-berhala kalian dengan tangan kalian, fasanu'fikum min, maka kami bisa maafkan hal tersebut, bisa kami kami terima aja itu. Artinya nanti bukan kalian yang menghancurkan berhala, tapi Rasulullah mengutus. Siapa yang diutus untuk menghancurkan berhala di Taif? Siapa yang menghancurkan? Di tarikh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masuk Islamnya kan terang-terangannya waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah. Masuk Islam terus dikasih kehormatan Rasulullah. Siapa masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat. Penghulu gembongnya orang-orang penyembah berhala masuk Islam. Terus perang Hunain, dari Mekah ke Hunain, dari Hunain ke Taif. Di Taif itu nyerah. Abu Sufyan yang suruh menghancurkan berhala. Luar biasa kan? Awalnya menyembah, masuk Islam menghancurkan. Itu untuk apa? Menunjukkan itu loh. Apa? Punggawa kemusyrikan itu yang menghancurkan berhala sendiri. Isi dakwahnya di sini. Sementara orang Taif yang tidak mau melihat, oh ini dulu bos kita, ya, bos yang menyembah berhala ternyata menghancurkan berhala. Jadi semakin dari sisi dakwah itu menguatkan dakwah juga, menguatkan dakwah. Mengopinikan berhala memang tidak ada apa, kalau sekarang ini apa, kadang kan takutan itu ya, ada pohon keramat itu. Mau nebang takut mau nebang takut, pengarannya itu kualat ya, kalau katulahan antara orang Jawa. Jadi rupanya takut mau menghancurkan berhala, akhirnya disuruh sahabat Abu Sufyan. Ini masalah menghancurkan tidak masalah, orang lain ya yang disuruh. Wa amas sholatu, adapun sholat, fa innahu la khaira fi dinin la sholata fi, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada sholat di dalamnya itu. Kada baik, kada sholat, kada baik. Jadi jangan sekali-kali pun ninggalkan sholat. Kecuali ada uzur, teguring, lupa, segera setelah ingat, setelah bangun, sholat di qadha. Walaupun sebenarnya qadhanya bisa agak lama ya, bisa alat tarohi. Kalau langsung karena koler, maka segera itu juga diqadha, lal faur, segera mungkin. Ini terkait wajibnya kita ini terikat dengan hukum Islam meskipun baru masuk Islam. Kalau tidak tahu ya proses belajar. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, la yambaghi. Apa artinya la yambaghi? Tidak seharusnya, tidak selayaknya. Kalau yambaghi artinya selayaknya. Yambaghi alaika anta ta'allamal lughatal arabiyyah. Artinya apa? Seharusnya kalian belajar bahasa Arab. Ayyakuna hadzuka, la yambaghi ayyakuna hadzuka mim mumarasatil fiqhi. Mumarasah itu artinya praktek, mengamalkan. Tidak selayaknya menjadi bagian engkau dari mengamalkan fikih. Apa ini bacaannya? Ya ta mim ya zai. Apa bacaannya? Ayo pikirkan. Ikut wazan apa ini? Apa? Yatamayyazu. Ada an jadi yatamayyaza. Tamayyaza yatamayyazu. Tamayyuzan. Ayyatamayyaza. Untuk apa? Membeda-bedakan. Laka bagi engkau as-sunnatu anil fardi. Sunnah dari fardu. Jadi sunnah itu jadi beda dari fardu. Fala ya'liku bifahmika min awsafis sunnah allaka ya'liku bi, apa yu'alliku ya, allaka yu'alliku bifahmika. Allaka bi itu artinya menyertakan atau menempatkan, pemahaman engkau itu menempatkan engkau dari mensifati sunnah illa annahu yajuzu tarkuha, bahwasanya sunnah itu
boleh untuk meninggalkannya, atat rukuha, kemudian engkau tinggalkan, layam bagi, tidak seharusnya begitu. Maksud beliau ini, kalau kita mengaji, nanti kita tahu ini sunnah, ini wajib, ini mubah. Terus kemudian kita setelah mengkaji itu, yang terbersit dalam benak kita, yang melengket kuat di dalam pemahaman kita itu, oh sunnah itu boleh ditinggalkan kok. Kemudian kita gampang-gampangkan tidak kita kerjakan. Ya memang sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi ketika kita belajar itu bukan berarti oh ini sunnah terus kemudian dalam hati diremehkan. Tidak begitu. Ya, sebisa mungkin ya kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan itu sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun sekedar engkau bertemu saudara engkau dengan wajah berseri, hukumnya sunnah. Tabassumuka apa hadisnya? Apa? Ya itu. Senyum engkau di depan saudara engkau itu adalah sedekah. Itu hukumnya apa? Senyum, sunnah kan? Tapi jangan diremehkan. Pas dimarahi senyum aja dikaplok orang akhirnya. Ya disesuaikan kondisi ya, senyum itu. Tapi jangan ke lain jenis. Ya, ketemu santriwati senyum apa? Nggak usah. Santriwati juga nggak perlu lah ke lain jenis itu. Kita bahas kan para ulama memahaminya begitu. Jangan tebar pesona. Nanti orang jadi tersangkut hatinya kan susah terpesona tadi. Jadi hal-hal yang sunnah ini ya kita pelajari bukan untuk ditinggalkan, tapi gunakan waktu. Kalau ada waktunya, tidak berbenturan dengan yang wajib, lakukan. Yang sunnah bisa tadi ketemu senyum, berzikir, diam kita bisa mutolaah pelajaran. Itu bentuk-bentuk yang waktu ini bisa kita isi terus. Jangan dikosongkan. Menghafal wazan itu bisa sambil menggoreng ikan di wajan. Apa itu baca itu. Pelajaran bisa dihafal di mana saja. Ada pertanyaan tentang poin ini yang di Zoom ini apa? Google Meet. Kita lanjut, al-hukmu bima anzalallah, berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan. Ini bagian dari syariat, kita ambil poin-poinnya aja. Kalau tadi kita diminta terikat perbuatan kita dengan hukum syariat, kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengambil seluruh bagian hukum syariat. Terus bagaimana berhukum dengan apa yang Allah turunkan dengan syariat Allah? Waqad alzamallahu subhanahu al-muslimina, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ya alzama telah melazimkan, mewajibkan kaum muslimin. Apa ini bacaannya? Yuk ikut wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu, taqayyada ya taqayyadu, agar mereka itu mengikatkan diri mereka. Ini kenapa ini? Agar mengikatkan diri mereka bi ahkamil islami jami'iha, dengan hukum-hukum Islam secara keseluruhan. Tawaun akanat tanzimu alaqatihim bi khaliqihim, baik hukum-hukum itu mengatur hubungan mereka dengan khaliq mereka, ka ahkamil aqaidi wal ibadat, seperti hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, au bi anfusihim, atau mengatur hubungan dengan diri mereka sendiri, ka ahkamil akhlaqi wal mat'umati wal malbusati, seperti hukum-hukum tentang akhlak, makanan, pakaian, au bi ghairihim, atau hubungan dengan selain mereka, ka ahkamil muamalati wat tasyri'at, seperti hukum-hukum terkait muamalat dan tasyri'at, perundang-undangan. Jadi ini Allah wajibkan. Wa aujaba alaihim, dan Allah juga mewajibkan atas kaum muslimin, ay yutabbiqu al-islama, agar mereka itu menerapkan Islam tatbiqan syamilan, dengan penerapan yang menyeluruh, fi jami'i syu'unil hayah, di dalam seluruh urusan kehidupan, wa ayyahkumu bih, dan agar mereka berhukum, memutuskan perkara dengan hukum-hukum Islam tadi, wa ayyakuna dusturuhum
wasairu qawaninihim, dan hendaklah dustur itu apa? Undang-undang dasar mereka, dan seluruh qawanin, jamak dari qanun, undang-undang mereka, ahkaman syar'iyatan, itu adalah hukum-hukum syariat. Mestinya aturan yang dipakai itu aturan hukum syariat. Ma'khudatan min kitabillah wa sunnati rasulihi, yang diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka, ya, dengan meninggalkan apa yang kebenaran datang kepada engkau. Sudah dikasih kebenaran, jangan ikuti hawa nafsu. Putuskan dengan apa yang telah Allah turunkan. Wa'tabara malam yahkum bil Islam, dan dia menganggap, yakni Allah menganggap siapa saja yang tidak berhukum dengan Islam, tidak memutuskan perkara dengan Islam, kafiron, sebagai kafir, au zaliman, atau zalim, au fasikon, atau fasik. Jadi tidak mau bagi hukum syariat, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, tergantung nanti gimana dia ndak maunya itu. Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Siapa yang enggak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, merekalah orang-orang zalim. Jika firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, merekalah orang-orang fasik. Ini surah Al-Maidah nih, ayat 44 dan seterusnya ini. Panjang ya, ini bagian ujungnya. Apa maknanya? Ya. Manhum al-kafirun wal zalimun wal fasiqun. Siapa mereka yang kafir, zalim dan fasik? Kama dzukirat fil ayatis sabiqah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini, paragraf sebelumnya ini. Nah, ini dijelaskan para ulama, ya. Ruwiya anil Barra' bin Azib radhiyallahu an, diriwayatkan dari Al Barra' bin Azib radhiyallahu an, fi qaulihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wal zalimun wal fasiqun kulluha fil kafirin. Jadi perkataan ayat yang tadi kita baca ini, kata Al Barra' bin Azib, ya, semua ini tentang orang-orang kafir, yakni ahlul kitab, tidak mau berhukum dengan alkitabnya Taurat, Injil, ya. Ini kata Al Barra' bin Azib. Wakila, dan dikatakan, hiya 'alan nasi kullihim. Ayat ini ya untuk seluruh manusia. Waqala Ibnu Abbas wa Tawus. Ibnu Abbas dan Tawus ini ulama, ya. Tawusul ulama, gelar. Tawus artinya burung merak. Laisa bikufrin yang kulu anil millah, bal idza fa'alahu fahuwa bihi kafir. Maksud ayat itu bukan kufur yang berpindah atau keluar dari agama, tapi jika melakukannya maka dia kafir. Walaisa kamang kafara billah wal yaumil akhir, tetapi bukan seperti kafirnya orang yang ingkar kepada Allah dan hari akhir, seperti ya kufur nikmat dan seterusnya. Beda pendapat para ulama. Qala Atha mengatakan, Atha ini seorang tabi'in, huwa kufrun duna kufrin. Ini adalah kufur duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Wa zulmun duna zulmin wa fisqun duna fisqin, yang ya sebutan tapi tidak keluar dari agama. Waqala Ikrimah mengatakan, maknahu, ya, maknanya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu jahidan bihi faqad kafar. Siapa saja yang tidak mau berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan karena penolakan, pengingkaran, jahidan bihi itu artinya mengingkari, tidak mau tapi mengingkari, alasannya tidak mau karena ingkar, faqad kafara, maka dia telah kafir. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa zalimun fasiqun. Siapa yang menetapkan, percaya, ya, tapi tidak mau, maka dia zalim lagi
fasik. Wa su'ila Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani. Ditanya Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani. Ini ulama wafat 240 Hijriah, muridnya Imam Asy-Syafi'i. An hadhil ayah, ditanya tentang ayat ini. Faqala innaha taqa'u ala jami'i ma anzalallah la ala ba'dihi. Sesungguhnya itu ya terjadi pada seluruh apa yang telah Allah turunkan, bukan pada sebagiannya, yakni tidak mau kepada hukum Allah secara total. Wa kullu mallam yahkum bi jami'i ma anzalallah fa huwa kafirun zalimun fasiqun. Setiap orang yang tidak berhukum dengan seluruh apa yang Allah turunkan, maka dia kafir, zalim dan fasik. Wa amma man hakama bima anzalallah minat tauhid wa tarkis syirki. Adapun siapa yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni dari tauhid dan meninggalkan syirik, tsumma lam yahkum bi ba'dhi ma anzalallah minasyara'i, kemudian dia tidak berhukum dengan sebagian apa yang Allah turunkan dari syariat-syariat, ya, dia itu mau semuanya tapi sebagian tidak dia lakukan, lam yastaujib hukma hadhil ayat. Hukmu hadhil ayat, maka ya, dia tidak patut mendapatkan hukum dari ayat-ayat ini. Wa qala al ulama, ya, dan para ulama mengatakan hadza idza radda nassa hukmillahi iyanan amadan. Ini yakni kafir, zalim, fasik itu kalau dia menolak nas hukum Allah iyanan yang jelas, amadan dan sengaja. Jadi hukum-hukum itu kan ada yang jelas, tidak ada perbedaan pendapat, nyata terang benderang hukumnya, kayak zina itu haram, riba itu haram, daging babi itu haram, dia tolak, satu hukum pun itu telah mengeluarkan dia dari Islam kalau dia ingkari dan sengaja. Fa amma man khafiya alaihi, adapun orang yang dia itu masih tersamarkan, jadi ndak ngerti, ini masih samar, bukan iyanan, bukan jelas. Au akhta'a fi ta'wilin, atau dia salah di dalam mentakwil atau memahami ayat, fala, maka dia tidaklah dihukumi telah keluar dari Islam. Nah, di bawahnya itu perkataan Ikrimah di tafsir yang lain, ya, yang sama di atasnya tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, berikutnya nanti tentang ad-dakwah al-islamiyah.